Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basir, PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 4 tahun 2021. Berikut adalah video pembelajaran pada hari ini di kelas 3, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 yang saya lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, selamat datang Mas Dede. Mas Dede sudah bergabung ya, tambah satu titipan lagi. Terus Siap ya. Silahkan dipimpin doa Mas Ibnu. Silahkan Mas Ibnu. sikap doa. Belum belajar. Zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke. Amin. Ya, terima kasih Mas Ibnu yang sudah memimpin doa ya. Sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, Ustadz mau mengingatkan ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan ya, terutama yaitu mencuci tangan. Ya, kemudian keluar rumah menggunakan masker ya, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak ya, itu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan ya. Ya Mas Dede ya. Oke, dilanjutkan. Hari ini yang hadir siapa saja? Ustadz absen dulu. Coba Mas Ibnu. Hadir. Ibnu hadir ya. Mas Aska. Iya. Ya. Mas Pandu. Hadir. Ya. Mbak Sabita. Hadir. Ya. Mas Dede. Hadir. Terus Mas, siapa lagi yang belum tak panggil? Sebentar. Mbak Ola. Hadir. Ya, Mbak Ola hadir ya. Oke, kita lanjutkan. Mas Ridho. Mas Aska mana Aska? Aska sudah ya. Mas Dinka, hadir enggak Mas Dinka? Mas Dinka mana ya? Dinka. Halo Mas Dinka. Masuk mungkin, Mas. Oh ya, sudah ya. Yang penting sudah ikut hadir. Ya, terima kasih yang sudah ikut ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz akan share screen dulu. Share screen. Bentar ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu Halo Halo Bandung. Kita nyanyikan bersama. Halo Halo Bandung. Halo Bandung. Sekarang jadi laut dan api, hari berebut kembali.
Oke, terima kasih ya. Itu lagu Halo Halo Bandung. Ikan gandum Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ustadz mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Aku Ya, coba Mas Putra. Silahkan, Mas Putra. kewajiban dan hak di rumah. Ya, kewajiban dan hak di rumah ya. Kemarin kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah. Kemudian hari ini kita akan belajar kewajiban dan hak di sekolah ya. Ya, karena kemarin kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah, maka hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban di sekolah. Ya, Ustadz lanjutkan dulu. Oke. Apakah kalian masih ingat pengertian hak dan kewajiban? Coba, apa itu kewajiban? Aku Nah, tahu silakan, Mas Putra. apa yang harus kita lakukan. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kemudian apa itu hak? Ya, siapa itu, Mbak? Mas Hanif. Hanif, silahkan Mas Hanif. Hak, apa itu hak? Ya, betul ya Mas Hanif. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima ya. Jadi ada kewajiban dan hak. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian setelah melakukan kewajiban kita berhak mendapatkan hak, yaitu sesuatu yang harus kita terima. Ya, coba kita baca satu persatu. Silahkan Mas Ibnu. Mas Ibnu dibaca ini, Mas Ibnu. Ya. Yang mana, Yang atas kelihatan enggak? Yang kewajiban adalah sesuatu Ya, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan. ya. Kewajiban di sekolah adalah belajar sungguh-sungguh, Ya, mematuhi target di sekolah, menjaga nama baik sekolah dan berlaku sopan. ya, itu ya. Jadi kewajiban di sekolah yaitu ada 4 kewajiban di sekolah ya. Yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua yaitu mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga nama baik sekolah. Yang terakhir yaitu berlaku sopan. Ya, betul. Coba kita lihat gambar yang Ustadz tampilkan. Nah, itu anak-anak sedang melaksanakan upacara bendera. Coba tebak itu kewajiban apa? Kewajiban sebagai Berlaku sopan. ya, coba berlaku sopan atau mematuhi tata tertib. Tata tertib. Ya, mematuhi tata tertib sekolah ya, karena di sekolahan juga ada tata tertib sehingga sebagai warga sekolah harus mematuhi tata tertib seperti contoh pada gambar ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini gambar nomor 2, coba kalian lihat, itu adalah kewajiban sebagai siswa apa coba? Ya, berlaku sopan ya, karena sebelum masuk ke ruang kelas kita sebaiknya
bersalaman dulu sama gurunya, baik Bapak guru ataupun Ibu guru. Ya, kalau di SDIT Ustadz atau Ustadzahnya. Ya, oke, Ustadz lanjutkan. Kemudian yang ini. Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya sebagai warga sekolah, yaitu kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah ataupun Bapak dan Ibu guru. Ya, harus belajar dengan bersungguh-sungguh ya, kemudian mematuhi tata tertib di sekolah, kemudian menjaga nama baik di sekolah ya, tidak boleh ngomong yang jelek-jelek kepada sekolah ya, harus menjaga nama baik. Kemudian yang terakhir yaitu berlaku sopan terhadap siapapun ya, bukan hanya kepada guru tetapi kepada teman juga harus berlaku sopan ya, agar mendapatkan teman yang baik. Ya, silahkan dibaca Mas. Oke, yang Ahwat mana Ahwat? Mbak Sabita mana Sabita ya? Mbak Ola. Halo Mbak Ola. Halo. Ya, Mbak Ola silahkan dibaca ini Mbak Ola. Coba dibaca Mbak Ola. Guru. Ustadz, Mas Rafa udah hadir, Us. Oh ya, Mas Rafa. Selamat datang Mas Rafa ya. Kemudian yang rapi. Ya, kemudian yang diberikan oleh guru. Ya, itu adalah berlaku sopan santun terhadap guru ya. Yang pertama yaitu sopan dan menghormati guru. Kemudian yang kedua yaitu berbicara sopan kepada guru dan juga teman. Kemudian yang ketiga yaitu berpakaian yang rapi ya. Pakaiannya juga harus rapi biar dilihat ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, kemudian yang terakhir yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, kalau diberi tugas dikerjakan di rumah ataupun di sekolahan. Nah, ini adalah hak ya. Coba Mas, siapa yang belum baca? Mas Dinka. Ya, Mas Dinka, silahkan dibaca Mas Dinka. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Contoh hak di sekolah mendapatkan perilaku yang baik, mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah, berteman dengan siapapun, mendapat nilai, diperlukan adil, mendapat bimbingan guru, mendapat pengajaran yang layak. Oke, terima kasih Mas Dinka. Ya, itu. Jadi ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga sekolah, kemudian kita berhak mendapatkan hak yang harus kita terima. Yang pertama yaitu mendapatkan perlakuan yang baik ya, ketika kalian sudah berlaku sopan terhadap guru, kemudian kalian juga mendapatkan kasih sayang dari guru atau mendapatkan perlakuan yang baik siapapun ya. Kemudian yang kedua yaitu mendapat fasilitas yang ada di sekolah ya. Semua fasilitas yang ada di sekolah itu kalian berhak untuk memiliki atau menggunakan ya, tapi jangan lupa kalau mau menggunakan harus izin dulu ya. Izin adalah kewajiban ya, izin dulu kemudian baru menggunakan, itu adalah hak kita. Kemudian yang ketiga yaitu berteman dengan siapapun ya, tidak boleh memilih-milih teman ya, tidak boleh memilih teman yang pinter tok atau yang ganteng tok ya, nggak boleh. Semuanya yang ada di sekolah yaitu teman kita.
ya, teman kita semua, tidak boleh memilih-milih. Kemudian yang keempat yaitu mendapat nilai dari guru. Ya, kalau kalian sudah tadi kewajibannya yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, hak kalian yaitu mendapatkan nilai dari guru. Ya. Kemudian yang nomor 5 yaitu diperlakukan adil. Ya, guru juga tidak boleh memilih-milih mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang pinter, mana yang bodoh, tidak boleh ya. Semuanya sama diperlakukan dengan adil. Ya, mendapatkan ilmu dari guru, itu guru harus menyampaikan secara adil, tidak boleh memilih-milih. Itu adalah hak sebagai warga sekolah. Kemudian mendapatkan bimbingan dari guru, ya. Yang terakhir yaitu mendapat pengajaran yang layak. Ya, jadi kalian itu berhak mendapatkan pelajaran yang layak. Ya, coba kalian lihat ini gambar apa ini? Menyiram tanaman di sekolah. Ya, menyiram tanaman di sekolah ya. Ya, coba dibaca Mas. Siapa yang tadi belum baca? Mas Pandu, silahkan Mas Pandu, boleh. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kalian lihat pada gambar? Bagaimana dengan temannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Ya, terima kasih Mas Pandu. Itu ya, jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa gambar itu adalah anak-anak yang melakukan ya. Jadi tamannya itu kelihatan bersih, rapi, ya, penuh dengan taman-taman, tanam-tanaman. Itu semua yang melakukan adalah anak-anak ya. Bagaimana dengan sekolah kita? Ya, sekolah kita juga ada taman-taman, ada tanaman-tanaman, dan yang merawat yaitu siswa ya. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Ya, kita bersama sebagai warga sekolah. Gitu ya. Bagaimana mereka melakukannya? Yaitu dengan bersama-sama ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Bersama-sama kita membersihkan lingkungan sekolah, kemudian menyiram tanaman, kemudian membersihkan rumput-rumput yang sudah tumbuh. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, diskusikan dengan orang tuamu. Ya, ini adalah kewajiban dan hak di sekolah ya. Jadi tugas kalian yaitu nanti mengisi itu ya, silahkan boleh dilihat di buku halaman 57. Halaman 57. Ya, di buku dinas halaman 57 itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak ya. Ya, 57. Ya, nanti kalian mengerjakan kewajibannya apa saja. Kemudian setelah menulis kewajiban, kemudian haknya apa saja. Itu ya. Nanti ditulis di buku siswa, di buku siswa, kemudian ditulis di buku tugas, kemudian difoto lalu dikirimkan ke Google Classroom ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ustadz lanjutkan. Kalau kau suka hati, oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita
kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Ya, oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan. Silahkan yang belum membaca, Mas Irsyad. Silahkan Mas Irsyad. Dibaca ini Mas Irsyad. Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apakah yang kalian inginkan? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, terima kasih Mas Irsyad. Sudah sampai sini. Dilanjutkan Mas Putra Pandu. Silahkan dilanjutkan dari sini Mas Pandu. Yang mana? Dari ini, dari pohon-pohon membuat udara segar. Oke. Ya. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, terima kasih Mas Putra Pandu. Ya, itu adalah kondisi kelas kita ya. Jadi kondisi kelas itu harus bersih, kemudian harus rapi ya. Ya, Mas Ibnu silahkan dibaca ini Mas Ibnu. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Tuliskan saranmu di bawah ini. Ya, ya. Jadi kalau ada teman kita yang mencoret-coret papan tulis, mencoret-coret meja, atau mengotori halaman, ya kita boleh membuat saran kepada teman kita. Ya, contoh kalimat sarannya yaitu seperti di bawah ini nomor 1. Coba perhatikan. Sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah supaya kelas kita selalu bersih. Gitu ya. Jadi kalau ada teman kita yang membuang sampah sembarangan, kita boleh memberikan saran terhadap teman kita. Ya, Mas atau Mbak, buanglah tempat pada sampahnya. Ya, sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah supaya kelas kita bersih. Itu ya. Kemudian tugas kalian yaitu melanjutkan membuat kalimat saran. Ya. Membuat kalimat saran ada di sini ada 5. Silahkan kalian nanti buat 4 karena yang 1 sudah ada contohnya. Ya, coba siapa yang masih ingat kalimat saran itu menggunakan apa saja? Baiknya dan seharusnya. Ya, Mas Irsyad Aska, terima kasih. Menggunakan apa, Mas Irsyad? Sebaiknya ya, seharusnya, ya. Ini sudah ada 1 contoh ya. Sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah supaya kelas kita menjadi bersih. Itu ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga silahkan nanti kalian mencari sendiri. Ya, kemudian ditulis di bawahnya, kemudian nanti difoto. Setelah difoto baru dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, gitu ya. Menggunakan kalimat sebaiknya dan seharusnya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Silahkan Mas Ibnu. Nih, Mas Ibnu yang belum membaca. Ya, ya, betul. Bahan dan kerajian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Silahkan kalian buka buku dinasnya halaman 60. Ketemu. Ya, di situ ada yang paling atas. ya yang wajib kulakukan dan hak yang kudapatkan. Ya, jadi silahkan nanti kalian boleh mengisi hak yang wajib kulakukan apa saja terkait kegiatan di sekolahan ya. Jangan di rumah. Kalau di rumah sudah dikerjakan kemarin. Yang sekarang kita melanjutkan hak dan kewajiban di sekolah. Ya, yang wajib dilakukan apa saja, kemudian hak yang kudapatkan apa saja. Ya, tadi sudah Ustadz sampaikan di depan. Sehingga kalian harus mengingat dan nanti silahkan ditulis di situ. Ya, di situ nomor 1, 2, dan 3. 3 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Nanti kalau kebanyakan enggak dikerjakan semua. Nah, 3 saja cukup. Oke, kita lanjutkan kembali. Silahkan dibaca, Mas. Siapa ya yang belum membaca? Mas Prasetya, silahkan Mas Prasetya. Amati jawabanmu di atas. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuat kamu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Lakukanlah dengan percaya diri. Ya, terima kasih Mas Prasetya ya. Itu jadi kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Ya, itu seperti gambar di bawah ya. Yang pertama yaitu ada anak yang sedang menyiram tanaman, kemudian ada anak yang sedang mencangkul, kemudian ada yang mau menanam tanaman, ada yang bahagia. Nih, tanaman yang sudah tumbuh ya membuat kita segar. Kemudian ini belajar di sekolah juga kelasnya rapi, bersih, ya saling bekerja sama untuk membersihkan kelas. Ini adalah anak-anak yang sedang membersihkan ruang kelas ya. Ada yang menghapus papan tulis. menghapus papan tulis. Kemudian ada yang sedang membersihkan kaca. Kemudian ada yang sedang membersihkan debu ya. Coba, kapan kalian melakukannya? Coba, siapa yang tahu? Kapan kalian melakukan membersihkan kelas? Pulang. Ya, pada saat akan meninggalkan kelas ya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita membersihkan dulu ruangannya biar besok lagi ketika dipakai ruangan sekolah kita yaitu bersih, rapi, dan nyaman ya. Oke, kemudian ini Ustadz mau tanya gambar yang ini. Oke, anak-anak sedang melakukan apa? Belajar. Nih ya, belajar. Kemudian ini yang di depan sedang apa? Sedang apa yang di depan? Mengajar. Sedang belajar mempresentasikan hasil ya. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan tugas kemudian tugasnya dipresentasikan kepada teman-teman kita biar tahu semua jawabannya apa, kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini teman kita yang sedang mempresentasikan. Ya, sudah paham ya? Sebelum Ustadz akhiri,
Ustadz akhiri pertemuan kali ini. Kita akan bernyanyi lagu daerah dulu ya. Lagu daerah ada yang tahu? Lagu daerah itu ada gundul-gundul pacul, ada lir-ilir, ya, cupla-cupla suweng, ya, pinter. Ya, yang kita nyanyikan hari ini yaitu lagu Cuplak suweng, cuplak suweng, ya, cuplak suweng. Kita bernyanyi bersama, coba. Cuplak suweng, suweng ngeteng kelenteng, mampu ketundung kutel, Pak empong lera lere sopong buyun dele aksir, sirpong dele kopong sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Oke, terima kasih ya. Itu adalah lagu daerah ya, perlu kita hafal. Ya, jadi setiap kita pertemuan sebaiknya kita bernyanyi lagu nasional dan lagu daerah ya. Karena kita adalah warga negara Indonesia, maka lagu nasionalnya yaitu lagu nasional ada Halo Halo Bandung, kemudian Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, terus apa lagi? Coba lagu nasional ada apa saja? Indonesia Raya, Ustadz. Nah, Indonesia Raya, Sabang sampai Merauke. Lagu Pancasila. Apa? Garuda Pancasila ya, Mbak Jaslin. Garuda Pancasila betul. Apa? Coba apa lagi? Halo Bandung. Halo Halo Bandung ya, tadi sudah kita nyanyikan. Kemudian apa lagi? Maju tak gentar ya, ada Maju tak gentar, itu juga lagu nasional ya. Kemudian lagu daerah Jawa Tengah ada apa saja coba? Gundul pacul, cuplak suweng. Apa? Mbak Jaslin? Gundul minta Ustadz. Apa Mas Radinka? Mentok-mentok, ya betul, mentok-mentok juga lagu daerah dari Jawa Tengah. Ya. Apa tadi? Ada Apa Mas Pandu? Cuplak suweng, mentok-mentok, Cuplak suweng, gundul pacul ya, banyak ya. Nanti kita belajar bersama-sama biar tidak menghilangkan lagu daerah dari Jawa Tengah. Ya. Pelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, kemudian membuat kalimat saran ya. Oke, silahkan kalian kerjakan di buku dinas halaman 57 dan 59, kemudian halaman 60 ya. Itu tugasnya ada 3. Halaman 57, 58 dan 60 ya, silahkan dibuka kemudian dikerjakan, nanti silahkan dikirim melalui Google Classroom ya. Oke, Ustadz sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah bergabung di Zoom ini ya. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan ya, selalu belajar ya. Ustadz hanya mendoakan kalian semoga diberi kesehatan ya, yang kemarin sakit segera sembuh ya. Mas Ibnu sudah sehat ya. Sebelum Ustadz tutup, kita akan bertemu lagi di Zoom, yaitu membahas tentang kewajiban dan hak sebagai bertetangga. Tetangga ya.
Kalau kewajiban dan hak di rumah sudah. Nah, hari ini kita belajar hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai tetangga. Ya, bertetangga. Kita tutup pertemuan hari ini. Silahkan dipimpin doa Mas Ibnu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Sudah selesai pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu hak dan kewajiban sebagai tetangga, ya, bertetangga. Terima kasih, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silahkan boleh keluar dari Zoom. Dadah Ustaz. Dadah. Terima Dadah, kasih. Ustaz. Terima kasih semuanya. Sama-sama Us. Dadah. Putra, sama-sama.